Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa, salam. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Selamat berjumpa kembali di channel AKM Literasi bersama Bu Rifda. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar dari rumah. Anak-anak Spenfora yang berbahagia, sudahkah kalian mengenal AKM? Kalau minggu yang lalu, kalian bersama Bu Sofi sudah membahas tentang soal-soal AKM. Kali ini, bersama Bu Rifda, kita mengingat kembali apa itu AKM. Baiklah anak-anak, mari kalian perhatikan slide berikut ini. AKM. Apa AKM itu? AKM adalah kepanjangan dari asesmen kompetensi minimum. Apa itu AKM? AKM adalah penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh peserta didik untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. AKM tidak menggantikan ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar secara individual. Tetapi AKM menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di suatu wilayah. Sampai di sini kalian sudah bisa mengira-ngira AKM itu apa? Jadi AKM adalah penilaian kompetensi mendasar ya, tapi bukan sebagai pengganti ujian nasional. Tapi AKM adalah berperan sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan di suatu wilayah. Nah, kompetensi apa saja yang nanti akan diujikan dalam AKM? Kompetensi literasi membaca dan literasi numerasi. Literasi membaca nanti pada channel ini akan didampingi oleh Bapak Ibu Guru Pembina Bahasa Indonesia, sedangkan literasi numerasi kalian akan membahasnya bersama Bapak Ibu Guru Pengajar Matematika. Apa saja yang diujikan dalam literasi membaca? Ada dua. Yang pertama adalah teks sastra atau fiksi, yang kemarin sudah kalian bahas bersama Bu Sofi, dan yang kedua adalah teks informasi atau non-fiksi. Nah, berikutnya kompetensi literasi membaca yang diujikan itu apa saja? Yang pertama, di dalam membaca literasi atau membaca yang diujikan adalah kalian menemukan informasi. Ya, selain itu, bagaimana kalian memahami informasi yang terdapat dalam bacaan atau teks. Yang ketiga, mengevaluasi dan merefleksi informasi berdasarkan apa yang kalian baca dalam teks. Bentuk soalnya apa saja? Dalam AKM ada 5 bentuk soal. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga adalah menjodohkan, yang keempat jawaban singkat atau isian, yang kelima esai atau uraian. Ya, jadi kelima bentuk soal ini akan muncul secara bergantian dalam soal AKM. Bagaimana strategi atau cara mengerjakan soal AKM literasi? Ini yang perlu kalian cermati ya. Yang pertama, bahwa soal-soal akan dilengkapi dengan stimulus. Apa stimulus itu? Stimulusnya bisa berupa teks atau tulisan, bisa berupa foto, gambar, skema, tabel, grafik,
dan atau bentuk lainnya. Sehingga kamu harus membaca soal dengan seksama dan teliti. Jadi faktor utamanya adalah strateginya adalah kalian harus membaca, mau membaca. Tidak hanya membaca huruf, tapi membacanya dengan seksama dan teliti serta penuh pemahaman. Yang kedua, strategi yang kedua, membaca dengan baik perintah dalam soal dan menjawab dengan cara yang sesuai. Ya, jadi perintah soalnya dibaca dulu dengan baik. Kalau tadi sudah memahami soal-soalnya yang berupa stimulus dan gambar-gambar, yang kedua strateginya kamu juga harus membaca perintah soal dengan baik sehingga jawaban nanti yang diinginkan tepat. Yang ketiga, kalau perlu siapkan alat tulis dan kertas untuk membuat coretan yang mungkin dibutuhkan. Sekarang tipsnya, bagaimana sih tips mengejarkan soal AKM itu? Yang pertama, ini perhatikan ya. Mulailah dengan memperhatikan isi soal secara umum. Pertama kali kalian menghadapi soal, kalian lihat dulu secara umum stimulus yang ada. Misalnya teksnya secara umum bagaimana, gambarnya tentang apa, skema dan grafiknya isinya secara umum tentang apa. Yang kedua, langsung kalian baca pertanyaan yang diberikan. Ya. Yang ketiga, bacalah teks dan amati foto. Ya, bacalah teks. Biasanya teks yang muncul pada AKM adalah teks-teks dengan paragraf yang panjang. Maka tugas kalian adalah membaca teks, kemudian mengamati foto atau gambar skema, grafik, tabel, dan bentuk stimulus yang lain sambil mengumpulkan informasi yang sesuai dengan pertanyaan. Jadi, sekali lagi tidak hanya membaca huruf, tapi kalian harus membaca sambil memahami. Ya. Tips yang ketiga, berilah tanda atau catat informasi-informasi yang berkaitan dengan pertanyaan. Ya, ditandai di garis bawahi atau diberi tanda titik-titik atau tanda-tanda yang lain yang membuat kalian menjadi tahu bahwa itu adalah bagian dari informasi yang kalian butuhkan untuk menjawab pertanyaan. Tips yang terakhir, berikan jawaban dengan cara menjawab sesuai dengan perintah pada soal. Jadi, perintahnya harus kalian pahami dulu supaya jawabannya tidak melenceng. Nah, anak-anak, berikutnya bagaimana cara berpikir yang digunakan untuk menjawab pertanyaan? Ini yang harus juga kalian ketahui, bahwa pertama ada soal yang bisa dijawab dengan menggunakan informasi tertulis dalam stimulus. Jadi yang pertama itu ada soal yang jawabannya ada di dalam teks, gambar, atau foto. Tetapi yang kedua ada juga soal yang harus dijawab dengan menghubung-hubungkan informasi-informasi yang tidak ada atau tidak tertulis dalam stimulus. Jadi jawabannya nggak tertulis, tapi kalian bisa mencarinya dengan cara menghubung-hubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain. Nah, bentuk yang ketiga ada soal yang harus dijawab dengan memberikan respon berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam stimulus. Jadi, ini kalian harus memberikan respon, bisa berupa pendapat, bisa berupa jawaban-jawaban yang lain. Jadi, jawaban berdasarkan apa yang kalian pikirkan. Nah, ya, kalau sudah sampai di sini, sudah mengerti apa itu AKM, strateginya, caranya, tipsnya. Mari sekarang kita mulai untuk membahas soal AKM. Kali ini kita akan membahas soal AKM tentang teks informasi atau non-fiksi. Ya. Nah, baik, perhatikan soal berikut ini. Teks ini pertama kali kalian lihat adalah judul teksnya. Masyarakat Adat Cerminan Kemajemukan Indonesia. Ya, kita lihat secara keseluruhan dulu, secara umum dulu. Soal ini terdiri dari satu ada gambar grafik, ya, ada gambar yang berisi grafik. Yang berikutnya ada teks, ya.
Jadi setelah kalian memahami secara keseluruhan teks ini, jadi teks pertanyaan ini ada grafik dan ada teks. Nah, kalau sudah secara umum kalian sudah mengetahui, langkah yang berikutnya adalah kalian baca pertanyaan yang diinginkan jawabannya oleh soal ini. Pertanyaannya adalah informasi infografik yang tidak terdapat pada teks adalah, jadi kalau tadi kalian sudah mengetahui bahwa soal ini ada dua stimulus. Yang pertama adalah grafik, yang kedua adalah teks. Pertanyaan yang jawabannya yang diinginkan oleh soal ini adalah informasi infografik yang tidak terdapat pada teks adalah, jadi informasinya ada di infografik. Tetapi mana yang informasi dalam infografik itu yang tidak ada di dalam teks? Mari kita lihat jawaban, kemungkinan jawaban yang pertama. Masyarakat adat sebagai cerminan keberagaman. Apakah ada di dalam infografik? Nah, di dalam infografik ada ya, di bagian yang pertama. Masyarakat adat merupakan cermin dari kebinekaan Indonesia ya, atau keberagaman. Berarti di infografik ada. Sekarang kita cari pada teks. Apakah di dalam teks ada? Masyarakat adat mencerminkan keberagaman Indonesia. Nah, ternyata ada ya. Ada di kalimat pertama, paragraf pertama. Ya, berarti ada. Informasi yang kedua, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita lihat dulu di infografik. Ada tidak anak-anak? Nah, ternyata ada ya di bagian ketiga. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang kita cari di bagian teks. Apakah di teks ada makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ternyata pada kalimat ketiga, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut memiliki arti. Nah, ternyata di infografik ada, di teks ada. Berarti mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu pada grafik dan teks ada. Sekarang yang ketiga, berbagai keberagaman di Indonesia. Kita lihat di infografik. Berbagai keberagaman di Indonesia. Pada bagian kedua ada ya, kemajemukan masyarakat adat. Ya, ini ternyata ada. Di bagian pertama juga ada, berarti di infografik ada. Apakah di bagian teks ada berbagai keberagaman di Indonesia? Nah, ternyata bisa kita temukan pada kalimat berikutnya, kalimat yang keempat. Indonesia memiliki banyak keberagaman. Berarti informasi A, B, C, D di infografik ada, ya. Di dalam teks juga ada. Sekarang kita lihat yang ketiga. Manfaat hukum adat bagi masyarakat adat. Kita cari dulu di grafiknya. Nah, ternyata di bagian terakhir disebutkan manfaat hukum adat. Nah, sekarang kita lihat kembali pada teks. Apakah pada bagian teks ini terdapat informasi manfaat hukum adat bagi masyarakat adat? Kita lihat paragraf yang terakhir. Nah, ternyata paragraf terakhir di sini informasinya tentang adanya keberagaman di Indonesia dapat saling melengkapi. Hadirnya keberagaman bukan alasan untuk memicu perpecahan. Dengan adanya keberagaman, masyarakat Indonesia dapat berlatih untuk saling menghormati. Dengan demikian di Indonesia dapat terwujud persatuan. Nah, ternyata di dalam teks tidak ada informasi tentang manfaat hukum adat masyarakat adat, ya, adanya hanya di grafik. Berarti jawaban dari pertanyaan ini, dari soal ini adalah yang D, karena yang diminta adalah informasi infografik yang tidak terdapat pada teks. Di infografik ada, di teks tidak ada. Berarti jawabannya adalah D. Ya. Sudah jelaskan anak-anak cara menyelesaikan soal AKM teks informasi kali ini? Ya, mudah-mudahan
kalian semua memahami apa yang saya jelaskan hari ini. Ya, sekian pembahasan soal AKM teks informasi hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa setelah ini kalian akan mengerjakan kuis soal AKM. Ya, kuis ini adalah kuis yang berhadiah. Siapa yang mengerjakan dengan tepat dan jawabannya benar, maka kalian akan berhak mendapatkan hadiah berupa pulsa sebesar Rp10.000. Ya, baik. Mudah-mudahan pembahasan hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Selamat belajar. Semangat belajar dari rumah, semoga sehat selalu. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan soal AKM yang lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.